Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Amalia dari kelompok 3 Sosiologi Komunikasi. Hari ini saya akan presentasi dan membacakan slide 1 sampai dengan 3. Latar belakang. Keberhasilan dan kesuksesan komunikasi akan berdampak pada keberhasilan dan penerimaan pesan yang baik oleh komunikan. Di era globalisasi saat ini, komunikasi tidak terlepas dari budaya, di mana orang-orang dari latar belakang budaya ini dengan mudah bertemu kapanpun dan dimanapun. Hal-hal yang sejauh ini dibicarakan tentang komunikasi berkaitan dengan komunikasi antar budaya. Fungsi-fungsi dan hubungan-hubungan antara komponen-komponen komunikasi juga berkenan dengan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Karakteristik komunikasi massa. Sosiologi mempelajari berbagai segi kehidupan manusia yang bermasyarakat, dan salah satu ruang lingkup yang diamati adalah interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Inti dari interaksi sosial adalah komunikasi. Karenanya, muncul kekhususan dalam sosiologi yang dinamakan sosiologi komunikasi, yaitu ilmu yang mempelajari atau menelaah hubungan timbal balik antara media massa dengan masyarakat. Komunikasi massa memusatkan perhatian pada perilaku manusia dalam konteks interaksi sosial, di mana interaksi diberlangsungkan melalui komunikasi massa melalui salurannya berupa media massa. Sejatinya, komunikasi massa merupakan salah satu pilihan konteks berkomunikasi yang dapat dipilih manusia dalam menjembatani kebutuhan berhubungan dengan manusia lain. Namun, hanya melalui komunikasi massa yang melibatkan institusi media massa berupa organisasi formal selaku pengelola pendistribusi informasi memungkinkan kita dapat saling terhubung menyintas waktu dan ruang. Asumsi menarik perhatian halayak merupakan sifat komunikasi massa sejalan dengan argumentasi piramida peringkat proses komunikasi di dalam masyarakat, yang memposisikan komunikasi massa melibatkan konteks masyarakat luas dalam gejala komunikasinya. Model pemeringkatan proses komunikasi demikian ditujukan untuk memahami permasalahan komunikasi yang bertendensi pada digunakannya teori tertentu untuk menjelaskan realitas komunikasi mengacu pada konteks berlangsungnya komunikasi. Merujuk pada Roger 1986 dan Shafi dan Berger 1987, proses komunikasi masyarakat diklasifikasikan melalui piramida peringkat proses komunikasi sebagai berikut. 1. Komunikasi massa, 2. Komunikasi organisasi, 3. Komunikasi kelompok, 4. Komunikasi antarpersonal, dan 5. Komunikasi intrapersonal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumsi sosiologi komunikasi memahami komunikasi massa. Asumsi menarik perhatian khalayak merupakan sifat komunikasi massa sejalan dengan argumentasi piramida peringkat proses komunikasi di dalam masyarakat yang memposisikan komunikasi massa melibatkan konteks masyarakat luas dalam gejala komunikasinya. Model pemeringkatan proses komunikasi demikian ditunjukkan untuk memahami permasalahan komunikasi yang bertendensi pada digunakannya teori tertentu untuk menjelaskan realitas komunikasi mengacu pada konteks berlangsungnya komunikasi. Merujuk pada Roger 1986 dan Caffey dan Berger 1987, proses komunikasi masyarakat diklasifikasikan melalui piramida peringkat proses komunikasi sebagai berikut. 1. Komunikasi massa, 2. Komunikasi organisasi, 3. Komunikasi kelompok, 4. Komunikasi antarpersonal, 5. Komunikasi intrapersonal. Interaksionisme simbolik. Teori interaksi simbolik mewakili realitas komunikasi dengan diri sendiri melalui teorinya yang menerangkan keterlibatan proses mental individu berperan dominan dalam menerjemahkan pesan simbolik yang disebarkan media. Teori fungsional struktural. Teori fungsional struktural dapat dirujuk untuk menerangkan realitas komunikasi massa. Masyarakat selaku sistem organis yang terstruktur merupakan komunikasi massa sebagai institusi yang memenuhi kebutuhan informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Kebutuhan kompleks ini praktis dapat dipenuhi melalui konteks komunikasi yang bersifat massal yang dapat merangkul kepentingan orang banyak sesuai dengan peraturan atau adat istiadat yang umumnya berlaku. Teori pertukaran sosial.
Perjumpaan antara dua orang maupun berbeda orang dalam kelompok kecil maupun organisasi membuat satu tujuan yang sama. Kesamaan tujuan terbangun melalui pola komunikasi yang jaringan atau network. Ketika muncul informasi, lantas pesan ini disalurkan kepada peserta komunikasi untuk bersama-sama mendiskusikannya. Teori pertukaran sosial dapat menerangkan jalinan komunikasi dalam konteks antarpersonal, kelompok dan organisasi melalui konsep azas manfaat diterapkan jika masyarakat mengkonsumsi media untuk satu tujuan, yaitu mendatangkan keuntungan imaterial dan material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati. Saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu slide 7 sampai dengan slide 9. Bentuk komunikasi. Para pakar komunikasi berbeda pendapat dalam menetapkan bentuk-bentuk komunikasi. Sebuah kelompok sarjana komunikasi Amerika membagi bentuk komunikasi kepada 5 macam tipe, yakni komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi publik. Menurut Effendi, bentuk-bentuk komunikasi dirangkum ke dalam 3 jenis, yaitu komunikasi pribadi. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Pola komunikasi dengan diri sendiri terjadi karena seseorang menginterpretasikan sebuah objek yang diamatinya dan memikirkannya kembali sehingga terjadi komunikasi dalam dirinya sendiri. Kedua, komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara 2 orang atau lebih. Karakteristik komunikasi antar pribadi yaitu pertama dimulai dari sendiri, kedua sifatnya transaksional karena berlangsung serempak. Ketiga, komunikasi yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek-aspek isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga meliputi hubungan antar pribadi. Keempat, adanya kedekatan fisik antar pihak-pihak yang berkomunikasi. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, radio, televisi, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Oleh karena pesan yang disampaikan bersifat massal, maka karakteristik komunikasi massal adalah bersifat umum. Artinya, pesan yang disampaikan bersifat heterogen karena ditunjukkan untuk seluruh anggota masyarakat. Pesan yang disampaikan juga bersifat serempak dan seragam, serta hubungan antar komunikan dan komunikator sifatnya non-pribadi. Komunikasi kelompok. Menurut Deddy Mulyana 2005, komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Komunikasi kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecah masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi, karena itu kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi antar kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibawakan oleh Nur Hidayati. Saya akan menjelaskan sifat halayak. Sifat halayak komunikasi massa bersifat luas, heterogen, dan juga anonim. Luasnya halayak komunikasi massa sudah barang tentu dikarenakan pesan yang disampaikan memang tidak terbatas untuk orang-orang tertentu saja, melainkan buat siapa saja yang dapat menangkap pesan tersebut. Di sini, pesan-pesan yang ditujukan kepada individu-individu tertentu biasanya dipandang sebagai komunikasi massa, yang termasuk kriteria ini misalnya surat, telepon, telegram, dan semacamnya.
Hal ini bukan berarti menolak kenyataan bahwa sistem pos dan telekomunikasi memainkan peranan penting dalam jaringan kerja komunikasi dalam setiap masyarakat. Malahan sistem tersebut penting sekali dalam beberapa hal. Sistem-sistem itu seringkali tercakup pada media massa yang melaksanakan fungsi-fungsi penting dalam proses komunikasi dan membantu. Misalnya, dalam penyebaran informasi ke berbagai masyarakat atau segmen-segmen penduduk yang tidak tercapai oleh media massa. Nah, tetapi istilah komunikasi massa dipakai untuk aktivitas-aktivitas lain. Sifat yang kedua adalah bahwa halayak suatu komunikasi massa bersifat heterogen. Jadi, komunikasi yang semata-mata diarahkan kepada halayak elit atau eksklusif tidak termasuk komunikasi massa. Misalnya, transmisi berita atau dengan alat apapun yang jelas-jelas diperuntukkan bagi para anggota suatu partai, pemerintahan, atau kelas tertentu, bukanlah merupakan komunikasi massa. Berita yang dikomunikasikan untuk massa berarti berita itu diberikan kepada sekumpulan individu dengan berbagai posisi dalam masyarakat. Orang-orang yang terdiri dari berbagai usia, pria maupun wanita, berbagai tingkatan pendidikan, dari berbagai lokasi geografis, dan sebagainya. Akhirnya, kriteria anonimitas berarti bahwa anggota-anggota halayak secara individual tidak dikenal atau tidak diketahui oleh komunikatornya. Hal ini bukan berarti bahwa mereka terisolasi. Sudah tentu terdapat bukti bahwa banyak komunikasi massa yang mengambil tempat atau berlangsung di dalam kelompok-kelompok kecil masyarakat. Dan bahkan kalau terisolasi secara fisik, anggota halayak itu terliput pada sejumlah pengelompokan sosial premier dan juga sekunder yang dapat memodifikasi reaksinya terhadap pesan. Tetapi sehubungan dengan komunikator, pesan ditunjukkan kepada siapa yang memerlukan. Selanjutnya, sifat komunikator. Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Di sini ada 3 kategori sifat dalam komunikator. Yang pertama, sifat mementingkan diri sendiri. Sering disebut sebagai conversational narcissism. Biasanya ia lebih suka mengajak lawan bicaranya untuk membicarakan dirinya sendiri. Sifat berdebat. Yang kedua, sifat berdebat. Ia memiliki kecenderungan untuk melibatkan diri dalam membahas topik yang kontroversial. Yang ketiga, sifat cemas atau communication anxiety. Kecemasan yang berlebihan sehingga sering cenderung untuk menghindar. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Saputra. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Naufal. Sifat mementingkan diri sendiri. Proses pengiriman pesan didasarkan atas keinginan sang komunikator. Mereka mengukur kesuksesan komunikasi dari segi kesuksesan mencapai target sasaran secara kuantitatif. Sifat berdebat. Komunikator yang memiliki sifat ini memiliki kecenderungan untuk suka melibatkan diri dalam topik kontroversial. Komunikator dengan sifat ini bertugas dalam mengemukakan pandangannya. Dia akan menyatakan dukungan pandangan yang dianggapnya benar dan sebaliknya. Sifat cemas. Menurut James McCroskey, pada dasarnya setiap orang pernah mengalami kecemasan berkomunikasi. Kecemasan berkomunikasi merupakan bagian dari konsep yang lebih besar dalam konsep-konsep psikologi seperti penghindaran sosial, kecemasan interaksi, dan sifat malu ini disebut dengan kecemasan sosial dan komunikasi. Teori sifat. Digma membedakan 5 faktor sifat. 1. Sifat neurotisme atau kecenderungan untuk merasakan emosi negatif dan menderita. 2. Sifat ekstraversi atau kecenderungan senang bergaul, menyukai kelompok lain dan percaya diri. 3. Sifat terbuka, kecenderungan senang berpikir, memiliki daya imajinasi. Teori pandangan. Teori ini memberikan perhatian pada bagaimana kondisi atau kehidupan seseorang akan menentukan dan mempengaruhi bagaimana individu itu memahami dan mengkonstruksikan masyarakatnya. Individu memiliki banyak identitas yang tumpang tindih sehingga menghasilkan pandangan yang unik. Teori konstruksi identitas seseorang mendapatkan identitasnya dari konstruksi yang ditawarkan oleh berbagai kelompok masyarakat yang kita menjadi bagian di dalamnya. Teori homo. Teori ini mempertanyakan dan menentang identifikasi gender dengan mengemukakan argumen bahwa tidak hanya gender, namun jenis kelamin adalah konstruksi sosial. Teori ini menentang identitas yang selalu berpasangan, laki perempuan.
maskulin feminim, gay lesbi. Jadi mereka menentang kategori kaku yang bersifat dikotomis, namun mereka cenderung dengan tidak membuat kategori. Teori pesan. Tanda dan simbol dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Teori simbol diciptakan oleh Susanne Langer. Sesuatu tanda adalah suatu stimulus yang menandai kehadiran sesuatu yang lain. Simbol sebaliknya bekerja dengan cara yang lebih kompleks karena ia merupakan instrumen pikiran. 2. Teori bahasa sangat dipengaruhi oleh semiotika sehingga penting bagi kita untuk mengetahui struktur pesan. Namun, F. Saussure tanda termasuk bersifat acak. Bahasa yang berbeda menggunakan kata-kata yang berbeda menunjukkan hal yang sama. Demikian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.